Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Apakah masih menarik? Coba nanti kita lihat. Jadi di sini saya mau bahas mengenai saham Bapak, kemudian saham Fire, selanjutnya saham Sliss, kemudian saham Thais, dan terakhir saham Nasi. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya, keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Kita bahas basi langsung pertama kita bahas saham Bapak. Untuk saham Bapak, oke, ini hari ini ada akumulasi besar dari YPMG, seperti ini big player yang sengaja untuk menaikkan saham ini. Kemudian bayarnya ini ada 8 broker dan hari ini sellernya ada 42 broker. Ini pertanda akumulasi serius dari bandar, dan kemungkinan kita tahu ya Bapak Ibu, Bapak ini kan sahamnya sering dipom-pom oleh Belvin. Jadi bisa jadi ini adalah Belvin dan juga bantuan dari big player MG lainnya. Dan ini penjualnya adalah retail-retail. Jadi ini pertanda sangat menarik untuk Bapak. Sepertinya ada potensi lanjut diangkat ke atas, dan juga AVG mereka, AVG bandar tuh ada di harga 154 sampai dengan 163. Ini harga yang tidak jauh ya dari harga sekarang. Bahkan harga 154 adalah harga dari resistennya dan berhasil ditembus hari ini. Jadi menarik. Kemudian di sini lihat money flow, dan ini retail keluar jauh ya Bapak Ibu, keluar banyak, institusi masuk, zombie masuk, jadi ini masih sangat menarik. Ada lanjutan sepertinya ke depannya. Coba kita hapus dulu ini gagal sepertinya. Saya salah mengambil support, ternyata support ini hanya sementara saja naiknya, tapi berhasil ke resisten pertama, resisten keduanya ternyata tidak sampai, malah jebol ke bawah dan lanjut lagi naik ke atas. Harusnya di sini menjadi support tapi tidak terlihat. Oke. Sekarang kita cari support barunya. Ini berarti udah terlalu jauh. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah support terbarunya di area sini deh, 152, atau sini kita toleransi sampai 151. 151 sampai dengan 154 bisa menjadi suatu support yang kuat untuk Bapak, dan resistennya ini tentu ada di harga 177. Di sini adalah area resisten terdekatnya. Di sini 178 sampai dengan harga 175 deh. Kemudian hari ini oke, hilang. Sebentar, kita cek apakah hari ini arah. Oke, di sini Bapak ini arah dengan lot yang sangat besar ya Bapak Ibu, berarti bandernya sengaja menebalkan sehingga besok kemungkinan besar akan gap up dan lanjut naik ke atas. Jadi resisten terdekatnya di 178 sampai 175. Resisten selanjutnya tentu ada di sini. Ini sepertinya menjadi resisten kuatnya di harga 222. Apakah bisa sampai sana? Bisa jadi karena bandar YPMG ini beli sangat banyak sekali. Seperti itu, kemungkinan bandar YP ini beli lebih dari 4,2 miliar ya Bapak Ibu, karena biasanya YP retail lain ada di sini nih, mengikuti retail-retail yang lain. Seperti itu, masih sangat menarik untuk dipantau Bapak. Terus coba kita cek dulu deh resisten lebih dekatnya lagi untuk spekulasi di 5 menit. Oke, untuk spekulasi mungkin bisa di sini Bapak Ibu, harga 157 sampai dengan 155 ini bisa menjadi support spekulasinya. 155 sampai 157. Tapi ini berhasil di break. Oke. Jadi kemungkinan pergerakan Bapak untuk hari Senin adalah sebagai berikut. Ini besok gap up, mungkin lanjut naik ke atas jauh, kemudian ada jual-jual dulu dari bandar MGYP, kemudian koreksi kembali ke harga sini 151 sampai dengan harga 154. Nah, di sini Bapak Ibu bisa spekulasi beli lagi karena ini adalah supportnya. Kalau misalnya naik langsung hold atau langsung jual saja. Kalau misalnya breakdown langsung cut loss saja ya Bapak Ibu, karena ada potensi turun jauh lagi ke bawah, bisa sampai ke 140, bahkan bisa sampai ke 130 kembali. Seperti itu untuk Bapak, masih menarik untuk jangka pendek dan scalping. Untuk jangka menengah belum terlalu menarik ya Bapak Ibu, karena YPMG ini biasanya bandar yang akumulasinya cuma cepat-cepat saja, tidak jangka panjang. Seperti itu untuk Bapak. Lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham Fire.
Saham Fire masih bergerak kuat ya Bapak Ibu, ini ARA kembali, sebelumnya ARA, dan saya kemarin sudah jelaskan bahwa saham ini masih sangat menarik karena ada akumulasi raksasa dari, sebentar saya lupa, tanggal 29, ini tanggal 29. Oke, ini akumulasi raksasa dari MG dan sisanya retail-retail ya Bapak Ibu. Bayar tadi 7, 41-nya seller. Ini seperti saham Bapak tadi, dan hari ini ARA kembali. Untuk hari ini pergerakan seperti apa? Bayarnya tetap ada 11, lebih kecil, dan sellernya lebih banyak. Isinya retail-retail untuk seller, dan pembelinya ini ada retail juga di bawah. Tapi pembeli terbanyak tetap ada MG, bandar yang sebelumnya mengangkat juga. Jadi masih sangat menarik. Untuk Fire masih ada potensi lanjut, tapi harga sudah terlalu tinggi, ada potensi koreksi terlebih dahulu. Tapi hari ini MG beli sangat besar di AVG 270. Sepertinya MG yang mengarahkan Fire ini ya. Jadi ada potensi besok EPA kembali dan lanjut lagi naik ke atas. Kemudian di atas ini kemungkinan ada koreksi dulu karena MG-nya distribusi ke retail-retail yang FOMO. Seperti itu, masih menarik. Coba kita lihat dari money flow-nya. Sepertinya retail banyak yang jualan. Nah, kan 2 hari ini retail jualan besar, money flow tiba-tiba melonjak naik tinggi, dan di sini Bapak Ibu bisa lihat volumenya juga tiba-tiba naik tinggi. Ini ada potensi saham ini akan lanjut naik ke atas karena ada bandar yang sengaja mengangkat saham ini agar retail-retail pada FOMO ya. Kemudian untuk supportnya di sini agak membingungkan. Coba kita cek resistennya terlebih dahulu. Resisten di sini yang terdekat di harga 323 sampai dengan harga 342, ini adalah area resistennya. Kemungkinan besok akan disentuh dan koreksi. Seperti itu. Kemudian untuk supportnya coba kita lihat dari chart 1 jam. Tidak terlihat. Chart 5 menit. Oke di sini. Ini adalah area maksud saya support terdekatnya Bapak Ibu, harga 250 sampai dengan harga 260 deh. 260. Ini adalah support terdekatnya. Kalau jebol bisa turun ke bawah, bisa jauh, bisa sampai ke harga 200. Coba kita tarik sebelumnya, tarik mundur chart 1 hari. Oke, kebetulan ini juga area support ya Bapak Ibu, berarti valid. Sepertinya ini area supportnya bisa sampai sini. Ini adalah area support yang cukup oke kalau diperhatikan. Kalau misalnya besok naik ke atas ini ke harga 300-an, mungkin ada koreksi ke bawah bisa sampai ke 250, dan 250 ini bisa menjadi area gejolaknya kembali. Jadi untuk spekulasi Bapak Ibu bisa beli di area sini. Di area sini bisa menjadi spekulasi. Kalau misalnya turun ke bawah ada potensi lanjut menutup gap dulu di harga 220. Kalau misalnya turun lagi ke bawah, di sini adalah support kuatnya di harga 200. Seperti itu untuk Fire. Masih menarik tapi hanya untuk scalping dan jangka pendek. Kalau jangka pendek pun saya sarankan belinya di area bawah saja. Kalau di area sekarang sangat berbahaya. Coba di sini Bapak Ibu bisa lihat dari tanggal 29 sama tanggal 20. MG total beli 2,2 miliar di AVG 248. Ini AVG yang cukup jauh ya. 248 di bawah sini. Area support yang kuatnya, jadi sebenarnya masih menarik. Tapi kalau misalnya besok masih terus akumulasi dan ternyata koreksi MG terus akumulasi, itu pertanda sangat baik Bapak Ibu bisa spekulasi lebih besar lagi tapi di area support ini. Seperti itu. Fire masih sangat menarik, tapi untuk jangka menengah tidak menarik karena saham ini jelas masih berbahaya Bapak Ibu. Ini saham yang tidak jelas pergerakannya, yang volumenya tiba-tiba naik tinggi seperti ini sangat berbahaya untuk jangka menengah. Cocoknya hanya untuk jangka pendek dan scalping. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Swiss. Untuk saham Swiss hari ini ada akumulasi raksasa ya Bapak Ibu dari MG. Sisanya pembelinya ada retail-retail tapi nominalnya jauh lebih kecil daripada MG. Ini sepertinya menarik. MG Bandar ini sepertinya mau melanjutkan kenaikan Swiss lagi karena sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5 kali berturut-turut ARB ya. Tapi hari ini ARB dan langsung diangkat menjadi hampir ARA. Jadi masih sangat menarik untuk Swiss. Ada potensi lanjutan kenaikan ke atas. Ini hapus dulu, support terlalu jauh. Sekarang ada di area resisten, ada potensi koreksi mungkin, atau mungkin lanjut ke atas. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat hari ini AVG Bandar Swiss ada di harga 358 ya Bapak Ibu, dan harga sekarang di 412. Sepertinya ada potensi besok naik sementara langsung koreksi kembali karena hari ini sudah menutup gap ya Bapak Ibu. Hari ini sudah menutup gap, ada potensi koreksi. Kalau misalnya besok ARB pun di harga sini. Walaupun besok ARB masih di atas
AVG dari bandar ya Bapak Ibu. Jadi harus waspada, ada potensi besok ARB. Seperti itu. Kemudian coba kita cek. Oke, saya lupa untuk cek ini dulu money flow-nya. Hari ini retail jualan besar, jadi masih menarik ya Bapak Ibu. Ini bandarnya serius ngangkat, jadi ada potensi besok naik sementara dulu karena harganya sudah terlalu tinggi. Ada potensi keesokan harinya koreksi-koreksi terlebih dahulu agar sehat. Seperti itu. Kemudian chart 5 menitnya. Di sini saya mau cari kira-kira support terdekatnya di mana. Sebentar kok hilang. Chart 1 jam 12. Oke, di sini error ya Bapak Ibu. September 30. Di sini error, kenapa tidak ada? Oke. Sepertinya error nih Bapak Ibu. Coba kita lihat dari chart daily-nya aja deh. Kalau chart daily sepertinya support akan ada di sini Bapak Ibu. 372 sebentar. Oke. 372 bisa menjadi support nih. Area ARB besok ya. 380. Bisa menjadi support, tapi saya tidak yakin untuk berhasil ditahan. Kemungkinan ditahannya di area, sebentar, kita cek 1 jam lagi. Di sini harusnya ada suatu area support yang menarik. Oke, di sini 360, 380. Oke, di sini. Di sini bisa menjadi supportnya ya Bapak Ibu. Di harga 344 sampai dengan harga 332. Ini bisa menjadi area support yang kuatnya lagi. Kalau turun ke bawah itu ada potensi ke 315, bahkan bisa sampai ke 290-an. Seperti itu. Untuk selis masih menarik, tapi tunggu di area bawah. Kalau di area sekarang sangat berbahaya, ada potensi besok ada guyuran dari bandar MG. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham TAIS. Untuk saham TAIS, oke, hari ini menarik ya, ada pembelian dari CP, nilainya nominalnya sangat besar, kemudian ada TF juga, sisanya di bawah ada retail-retail kecil, ini penjualnya juga ada retail-retail. Tapi ada AZ besar yang lumayan jualnya cukup besar ya. Tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat bayarnya ada 11, seller ada 31. Jadi ini terhitung akumulasi ya Bapak Ibu. Dan masih menarik sepertinya. Kemudian coba kita lihat dari money flow-nya. Kalau retail jualan berarti menarik. Oke, ini retail jualan berarti masih menarik ya Bapak Ibu. Ada potensi ini sahamnya akan digoreng bandar kembali. Coba kita cek resistennya. Oke, ini lock salah. Ini udah hampir disentuh, tapi tidak jadi. Kemarin hampir disentuh juga dan tidak sampai di high 530, dan sekarang sudah di high-nya, berarti sudah di resist. Coba kita tarik deh 3 hari kemarin, Wednesday. Oke, dari 3 hari kemarin akumulasi luar biasa besar dari TF, CP, ini broker-broker yang jarang dipakai retail ya. AVG 435, 450, cukup jauh di area bawah. Ini hapus dulu deh. 435, 450. Oke, coba kita tandain dulu biar nggak lupa. 435, 450 ini adalah area dari AVG bandarnya. Kebetulan mantul ya tadi pagi, lowestnya di 450. Coba kita cek lagi sebentar. Hari ini pembelian dari CPTF tetap bertambah, sisanya retail kecil. Oke. Kemudian coba kita cek dari chart 1 jam apakah ada support yang menariknya. Oke. Ini TAIS ya. TAIS pernah saya sarankan dan mantul di harga 400. Oke. Oke, ini hapus dulu deh. Sudah cukup jauh. Oke, di sini. Oke, di sini ini hapus deh. Oke, berarti sepertinya ini adalah support terdekatnya ya Bapak Ibu di harga 436 sampai dengan harga 450, yaitu area AVG dari bandar TFCP selama 3 hari terakhir. Itu bisa menjadi area supportnya. Kalau turun ke bawah bisa sampai ke harga 400. Jadi hati-hati untuk saham TAIS ini. Kemudian resisten terdekat tentu ada di sini. Ini hapus dulu, kemungkinan ke sini dulu. Harga sekarang ya, dan sudah disentuh 511 atau 510 sampai dengan 530.
Ini adalah resisten terdekatnya. Saya sarankan Bapak Ibu jangan buru-buru beli karena ada potensi guyuran besar dari TFCP. Kalau misalnya ada guyuran dari TFCP, hati-hati ada potensi ke AVG-nya mereka kembali atau mungkin ke bawah lagi agar mereka bisa akumulasi kembali di harga murah. Seperti itu, jadi saya sarankan Bapak Ibu belinya di support saja. Pertama pembelian di sini, pembelian kedua adalah di bawah sini, ke bawah situ berarti cut loss. Jadi mungkin AVG-nya Bapak Ibu bisa seperti ini. Seperti itu, lanjut ke atas ini. Sepertinya karena ada total sekitar 11,1 miliar ya. 11,1 miliar akumulasi dari TFCP. Ada potensi harganya akan diangkat jauh ke atas karena agar distribusinya berhasil ke retail dengan harga di atas dari 435 450 ya. Jadi ada potensi lanjut naik ke atas, tapi saya tidak tahu areanya kemana karena ini udah all time high. Mungkin bisa ke sini deh, target terjauhnya di harga sini 540, tapi jangan fokus ke target sininya, Bapak Ibu fokus ke resikonya aja. Jadi beli di support-supportnya aja. Kalau misalnya sudah up, bisa hold. Kalau misalnya ada potensi guyuran atau distribusi dan terlihat dari bid overnya, Bapak Ibu bisa TP dulu. Seperti itu karena saham ini masih tidak jelas pergerakannya mau ke arah mana. Seperti itu untuk TAIS. Masih sangat menarik karena ada bandar masuk. Jadi untuk menariknya untuk scalping dan jangka pendek, untuk jangka menengah saya tidak sarankan karena naiknya ini sudah terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu belinya saat sideways di sini. Seperti itu, lanjut ke saham terakhir yaitu saham nasi. Ini ganti hari dulu. Oke. Untuk nasi hari ini ada akumulasi dari YPPD. Ini sepertinya bareng kerjanya karena nilainya sama dan sisanya pembelinya kecil-kecil ya Bapak Ibu. Penjualnya ada MG, RG, nilainya juga besar, sisanya di bawahnya dari retail. Cukup kompak juga KK, AZBK, MK, NIXC, CP. Ini sepertinya retail yang kompak. Pembelinya sepertinya big player. Sepertinya ada tukeran barang ya, antar big player, antara MG, RG pindahin ke YPPD. Seperti itu. Kemudian ini hapus dulu, ini hapus semua di gambarnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Coba. Masih downtrend ya Bapak Ibu. Jadi masih sangat berbahaya, sudah disentuh kemudian koreksi kembali. Coba kita lihat dari money flow terlebih dahulu deh. Money flow-nya cukup oke Bapak Ibu. Ini ada peningkatan, kemudian institusi masuk luar biasa besar, zombie keluar, retail keluar, ini pertanda oke. Ada potensi lanjut naik ke atas, kemudian resisten terdekat ini menjadi resisten di area situ, kemudian resisten terdekat di sini. Menurut saya resisten terdekat untuk nasi ada di harga sini ya, 183 sampai dengan harga 190-an. Area sini. Oke, di sini 181 189 bisa menjadi suatu resisten yang cukup kuat sepertinya. Kemudian support terdekat tentu ada di sini 145. 145 sampai dengan harga sampai sini deh. 145 sampai 140 bisa menjadi support yang cukup kuat. Kalau misalnya turun ke bawah itu bisa lanjut ke harga 128 di sini. Ini adalah support terkuatnya yang terakhir. Seperti itu. Untuk nasi masih sangat menarik sebenarnya kalau beli di area support ini 140 145. Kemudian kalau misalnya coba kita cek dari chart logaritmik. Oke, chart logaritmik gagal. Berarti chart linear juga sudah cukup membentuk downtrend channel yang cukup akurat ya. Jadi kalau misalnya besok break dari 162 atau 168 dan berhasil break kuat dari downtrend channelnya, ada potensi nasi sudah tidak bearish lagi tapi sudah masuk area sideways cenderung bullish ya. Karena Bapak Ibu bisa ketahui bahwa setelah masa bearish dari suatu saham akan dilanjutkan dari sideways dan juga dilanjutkan kemudian menjadi suatu saham yang bullish. Jadi nasi ini ada potensi seperti itu jika sudah berhasil break dari sini dan juga mungkin bisa berhasil break dari 188 seperti itu. Jadi untuk nasi masih menarik untuk jangka pendek dan scalping. Untuk jangka menengah belum menarik karena belum ada potensi bullish yang berkepanjangan. Mungkin trading plan-nya mungkin seperti ini dulu, jangka pendeknya segini dulu.
dapat 11,27% masih lumayan, atau mungkin kalau misalnya berhasil break kuat lanjut ke dapat 29,58%. Seperti itu, masih sangat menarik untuk nasi, tapi harus dipantau ketat terus karena takutnya ada distribusi tiba-tiba dari bandar YPPD. Seperti itu. Oke, sudah 5 saham saya bahas, semoga dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham yang menarik yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu, selamat malam.